Oke guys, jadi teman-teman di sini pada nanyakin gue soal masalah saham-saham yang bergerak di bidang EBT, terus yang ada ESG-nya juga ya, dan trennya gimana sih ke depannya ya. Dan sekarang batu bara kan udah mulai terjun nih guys ya. Nah, seperti biasa, jangan lupa untuk selalu disclaimer on. Oke, ini cuma tanggapan gue, opini gue saja ya. APBN, ambil positif, buang negatifnya. Oke. Kalau misalkan kalian rasa oke, diambil. Nggak rasa nggak oke, dibuang aja ya. Ini bukan ajakan jual atau membeli suatu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri ya. Kita langsung saja masuk di sini ya. Nah, ini gue udah coba rangkumin beberapa catatan dari gue. Kita ngomong soal masalah ESG dulu. ESG itu apa sih? ESG itu adalah environment, social, dan governance ya. Jadi kita ngomong itu adalah kinerja perusahaan yang kita lihat itu dari sisi lingkungannya juga, ya sosialnya juga, terus tata kelola ya. Jadi top ESG itu contohnya itu adalah perusahaan-perusahaan seperti ANJT ya, yang sekarang udah terbang, itu salah satunya yang dulu pernah gue beli karena dia dapat penghargaan ESG, top ESG gitu loh. Nah, kita ngomong nih, kalau kita ngomong masalah soal ESG sendiri, itu kan kita ngomong dari lingkungan. Nah, lingkungannya apa aja sih? Pengurangan emisi karbon yang pertama. Kedua itu ada pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Terus energi terbarukan dan efisiensi energi. Jadi memang erat banget kaitannya antara EBT dan juga ESG. Jadi itu satu paket sih kita ngomong sih. Nah, ini sebenarnya kalau kita ngomong ya, perusahaan yang bergerak di ESG itu tidak hanya mengejar profit semata. Oke, tapi juga memperhatikan dampak operasional terhadap lingkungan, masyarakat, dan menjaga tata kelola yang transparan, etis, dan berkelanjutan. Benar. Karena ESG ini kan boleh dibilang kita bilang go energy, go green lah kita ngomong lah. Itu berarti kita memperhatikan sekitaran kita juga gitu loh. Lebih peduli lah ya, lebih empati. Nah, kalau kita ngomong sosial, perlindungan hak kerja pastinya, diversity dan inklusi, dan terus tanggung jawab sosial ke komunitas. Oke, itu yang kedua, yes. Itu S-nya ya. G-nya itu adalah governance ya, tata kelola. Ini ya GCG kita ngomong ya. Transparansi keuangan dan operasional, kepatuhan hukum, manajemen, resiko, anti korupsi. Nah, jadi ya kita ngomong ya, kalau nama perusahaan bisnis ya, pasti kita nggak bakal jauh-jauh dari namanya kasus korupsi lah atau whatsoever lah itulah ya. Cuman memang untuk mengetahui apakah perusahaan ini bagus secara GCG atau enggak, kita mesti mengenal baik banget sama ownernya ya, kayak gimana dia punya tata kelola perusahaannya ya. Oke, jadi faktor owner lah balik lagi ya. Cuma nggak semua faktor owner juga jelek gitu loh. Ada yang memang dia fokusnya ke bisnis gitu loh, sesuai dengan kinerjanya lah kita ngomong. Nah, manajemen resiko dan anti korupsi sih sebenarnya sih kalau gue bilang ya, saham-saham gede lah ya, seperti Astra itu kan udah terbukti banget itu ya dengan dia punya top manajemen. Terus ada lagi banyak lah sebenarnya, banyak banget guys ya. Cuma kita mesti teliti analisa aja. Oke. Nah, prospek bisnis ESG dan proyeksi masa depan ya, ini seperti apa? Megatrend global, ESG bukan sekedar tren tapi menjadi standar baru global. Jadi karena kita udah menuju ke green energy ya, jadi kita butuh ESG secara global pastinya. Lembaga keuangan dunia ya, ini gue udah catat banyak ya, ada namanya BlackRock. BlackRock itu seperti kalian ketahui ya, itu equity fund lah BlackRock ya, lebih ke energi dia tuh. Terus ada Vanguard, terus banyak lagi. Hanya akan masuk ke emiten yang punya rating ESG tinggi. Jadi memang bener-bener straight banget ya. Negara-negara maju mendorong penerapan carbon tax dan green financing. Karena ingat, ini erat kaitannya dengan EBT. Brand global mewajibkan supply chain mereka comply ESG. Terus proyeksi pertumbuhan ini, proyeksi menurut gue ya, menurut PwC dan Bloomberg Intelligence, oke. Aset berbasis ESG diproyeksi mencapai USD 53 triliun di 2025, which is itu make sense saja, karena balik lagi, dunia ini memang kita sudah transformasinya mengarah ke ESG dan EBT. Jadi kalau misal kita ngomong 53 triliun di 2025 itu wajar-wajar saja, karena bakal banyak perusahaan startup yang baru saja dibentuk dan mereka sudah fokusnya ke ESG, which is gue sangat mendukung ini ya. Dan gue percaya di bursa kita makin lama makin banyak sih nanti sih. Jadi kita punya banyak opsi gitu loh. Terus lebih dari 1/3 total aset kelolaan global akan berbasis ESG. Again, ESG ini benar-benar masa depan ya. Pertumbuhan EBT, baru kita ngomong, ini memang ada relasinya dengan EBT. Pasar energi hijau diproyeksi tumbuh CAGR-nya itu 8% sampai 12% per tahun hingga 2030. Itu sebenarnya sudah mulai ada ya memang ya, beberapa kayak gebrakan-gebrakan perusahaan-perusahaan EBT
di tanah air kita ya, yang sudah mulai ekspansi bisnisnya, terus mereka sudah mulai jor-joran di infrastrukturnya ya. Meskipun kita lihat memang secara laporan keuangan masih belum terlalu besar banget ya. Cuma gue percaya suatu saat sih memang ini bakal stabil dengan harga-harga infrastruktur yang makin murah ya pastinya. Karena supply chain kita ngomong lagi. Nggak menutup kemungkinan memang CAGR bakal meningkat sih. 8-12% per tahun sih. Gitu loh. Jadi kita bakal pantau saja dulu. Cuma gue memang ada beberapa saham-saham EBT gitu yang memang gue udah pantau juga sih. Oke, lanjut dulu. Stabilitas bisnis jangka panjang. Perusahaan berbasis ESG memiliki realisasi lebih tinggi saat krisis ekonomi dan geopolitik. Oke, ESG karena ingat GCG-nya itu udah bagus banget, solid banget. Jadi kalau udah kena pandemi kayak kemarin aja dia masih bisa berdiri kuat banget loh. Ya salah satu contoh itu paling bagus itu adalah Astra itu. Astra, BBCA ya, terus perbankan big caps lah kita ngomong terus. Karena perbankan big caps tuh yang gede-gede ya 4 ya, 3 BUMN, 1 swasta itu tuh GCG-nya kalau nggak bagus mereka nggak bakal bisa berdiri lama gitu, nggak bakal bertahan lama gitu. Jadi memang kita ngomong kalau ngomong BUMN, nggak semua BUMN jelek, banyak yang bagus kok. Telkom kan bagus gitu loh. Ya secara GCG juga oke, mereka punya tata kelola, ya laba masih banyak gitu loh, masih berapa triliun itu gitu. Dan kita secara logika kita juga ngomong kalau secara Telkom kalau pada ngomong bangkrut dan sebagainya, kita bakal balik ke zaman batu lagi guys, oke? Jadi doesn't make sense juga ya. Oke, lanjut dulu. Nah, kita ngomong lagi nih, brand value lebih sustain. Karena di mata investor dan konsumen modern, ESG adalah syarat reputasi. Bener banget. Gue coba nanya kalian mau nggak lemparin duit kalian ke saham-saham perusahaan yang GCG-nya kayak pasti kalian mikir 2 kali juga kan guys kan. Kita ngomong di spot dari harga sahamnya ya. Oke, jadi ini kita khusus memang fokusnya ke bisnis dan tata kelolanya. Karena di channel kita ngomong ke bisnis semua. Oke, mungkin teman-teman yang mikir seperti itu pasti mikir, wah, meskipun lu punya duit cuma 5 juta, pasti bagi lu itu bagi setiap orang ya beda-beda. 1 juta ada bagi orang tuh besar banget, 5 juta juga ada besar banget. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir semua orang seperti itu. Ya, jadi mungkin teman-teman yang menganggap 1 juta udah besar banget, pasti teman-teman pasti mikir nih, wah ini gimana GCG-nya. Oke. Terus akses pendanaan lebih mudah dan murah karena didukung lembaga ESG Fund and Energy Financing. Yes. Jadi memang kita ngomong ya di awal ini memang agak berat. Oke, karena ya balik lagi kita masih belum surplus di bisnis ini ya. Cuma gua yakin suatu saat ketika ini sudah surplus, ini bakal pendanaan bakal lebih murah gitu loh kita ngomong. Makanya gue bilang aksesnya ini kita didukung penuh sama ESG Fund and Green Financing. Itu salah satunya sih sebenarnya sih. Makanya gue bilang for now masih oke lah, masih agak gimana gitu loh, masih belum wow banget. Tapi gue percaya suatu saat bakal wow sih. ESG di Indonesia, ya ini pandangan gue juga ya. Di Indonesia akan menjadi salah satu hot zone ESG emerging market. Benar sekali, karena kita punya di Indonesia, bayangin kita sudah berapa banyak SDA di sini. SDA kita tuh banyak banget SDA kita guys. Itu satu. Kedua, untuk lapangan kerja, kita tuh potensi masih banyak banget. Kita masih bisa ciptain lapangan pekerjaan buat banyak orang di sini. Terutama kita itu kalau ada investasi dari luar negeri yang mau buka lapangan pekerjaan di Indonesia, dari sana mereka bisa memompa ESG-nya sendiri untuk tata kelola GCG-nya juga gitu loh. Makanya gue bilang ketika satu perusahaan bisa menerapkan banyak top ESG, maka bisnis itu juga akan mengikuti sih kita ngomong sih, karena orang-orang bakal kayak nyetor duit ke perusahaannya gitu loh. Jadi ini juga bisa mengurangi pengangguran sih ya. Kita juga melihat berita bahwasannya makin hari pengangguran makin banyak guys. Oke, jadi tanggapan gua Indonesia ini bakal jadi prima donanya sih gue bilang sih. Karena kita tuh bener secara SDM kita boleh dibilang ya bonus geografi. Kedua, secara SDA kita itu pionernya. Sumber daya alam kita tuh banyak banget guys. Jadi itu faktanya gitu loh. Makanya kenapa banyak asing mau di Indonesia mau investasi gitu, terutama tambang-tambang gitu loh. Nah, terus makanya boleh dibilang ini salah satu hot zone nanti, hot zone-nya ESG. Apalagi kita ingat, dalam tanda kutip, kita masih sebagai negara berkembang guys. Ingat itu ya. Kalau kita udah negara maju, ya berarti kita udah hot banget nih gitu loh. Penerapan carbon exchange dan tax incentive green project bakal jadi daya tarik tambahan. See? Everything is about EBT. Oke, jadi ESG dan EBT adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Sektor energi hijau, EV, digitalisasi hijau, dan sustainable agriculture dari sektor prioritas pemerintah dan investor asing. Itu juga faktor. Makanya gue bilang, ini kita udah menuju ke arah mobil listrik.
ya, mobil-mobil listrik itu semua. Jadi kalian teman-teman udah mikir nih, di jalanannya semua udah pada mobil-mobil Wuling ya, Wuling lah, Chery lah, Aion lah, BYD lah, mobil-mobil Cina semua tuh masalahnya gitu kan. Jadi dan kalian lihat tuh baterai semua tuh. Nah, ini masa depan kita tuh memang udah menuju ke sana. Jadi ini memang dari awal sudah jadi prioritas pemerintah juga. Dan saham-saham yang kita beli kayak portfolio gua kayak Toba gitu, dia kan udah fokusnya ke EV dan limbah sampah gitu loh, untuk perusahaan-perusahaan sampah gitu yang mengelola limbah ya. Makanya kita ngomong, kalau kita ngomong untuk jangka panjang, ini memang proyeksinya sangat seksi sekali gitu loh. Tapi untuk sekarang memang valuasi di bursa kita untuk yang EV gini, EBT gini agak mahal ya gitu loh. Kalau EV paling cuma Toba sih yang menurut gua agak murah sih. Masih murah ya, 0,5 kali PBV-nya. Masih belum rally lah kita ngomong. Oke, next. Ya, by the way, teman-teman yang udah nonton sampai sini, ya jangan lupa untuk selalu disclaimer on. Oke, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham untuk merugikan tanggung sendiri. Oke, karena ini ya tipenya cuma edukasi ya. Gue kasih pandangan gue, tanggapan gue gimana, proyeksi gue ke depannya gimana. Mungkin proyeksi gue juga ada kekurangan juga ya teman-teman, baik komen ya. Mungkin gue ada yang kurang dan sebagainya. Ya karena kan kita ada opini ya, beda pendapat tuh indah lah kita ngomong. Beda pendapat itu bisa saling melengkapi. Kalau teman-teman punya pendapat sendiri, boleh tulis di kolom komentar ya. Gue bakal baca, oke? Karena gue juga butuh masukan dari teman-teman juga. Pandangan teman-teman apa sih soal ini? Karena kita jujur ya, kalau kita nganalisa kayak gini ya, kita tuh nggak bisa berdiri sendiri. Kita tuh butuh someone yang ngerti juga, apalagi orang-orang bekerja di bidangnya. Itu lebih better lagi sih. Makanya gue bilang, setiap kali kita nge-live, teman-teman kalau yang selalu nanya-nanya, kadang ada yang bekerja di bidangnya, itu lebih gampang lagi gitu loh. Jadi kerja sama lah ya. Di konten gue tuh, di channel gue tuh, kita tuh lebih mengedepankan komunitas sih sebenarnya sih. Bisnis dan komunitas gitu ya. Jadi teman-teman yang pengen komen, silahkan komen aja, nggak apa-apa ya. Dan please no toxic, oke? Karena kita di sini belajar semua ya. Lanjut. Kesimpulan nih, ini kesimpulan ya. Investor dan bisnis modern, ESG bukan pilihan, tapi kebutuhan survival bisnis jangka panjang. Balik lagi, kita sebagai investor nggak mungkin invest ke saham yang kurang baik pastinya ya. Secara GCG pastinya, tata kelola. Investasi di saham berbasis ESG lebih minim resiko, regulasi, reputasi, dan volatile. Yes, benar sekali. Karena mereka sudah bersih. Saham-saham ESG yang undervalue. Nah, ini kita ngomong ya, kalau bisa saham-saham yang undervalue di ESG dan juga EBT ya kita ngomongnya. Cuma sebelum itu sebelum kita masuk ke list saham apa aja ya, gue mau kasih tahu kalian juga soal masalah yang EBT. Karena mungkin teman-teman masih taunya cuma energi baru terbarukan. Cuman sebenarnya secara detail apa sih? Secara profesionalnya, secara akarnya apa sih EBT ini? Gue udah rangkumin buat kalian semua juga. Lihat ya, EBT adalah energi yang bersumber dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, angin, hydro, panas bumi, bioenergi, dan lain-lain. Ingat tuh kata kuncinya, hydro. Hydro berarti air ya, angin, tenaga surya, oke, panas bumi. EBT diposisikan sebagai pengganti energi fosil yang berkontribusi besar terhadap emisi karbon dan pemanasan global, yaitu batu bara pastinya. Karena kan itu karbon ya, emisi karbon itu kan berarti dari batu bara. Makanya mereka sekarang udah mau ganti ke EBT. Pertanyaan mungkin sampai sini, Bang, nuklir itu termasuk EBT nggak? Nuklir termasuk EBT. Karena itu ramah lingkungan sebenarnya. Kalau cuma resikonya adalah kalau bocor atau apa kan itu kan bahaya ya. Ya sama sih sebenarnya sih gitu loh. Lu mau energi apapun tetap berbahaya kalau terjadi kerusakan atau apa gitu. Makanya kenapa maintenance itu sangat diperlukan kalau di bidang seperti ini. Nah, kita ngomong dulu ya soal proyeksinya gimana ya. Mega trend global, EBT menjadi pilar transisi energi dunia menuju net zero emission di 2050. Itu benar sekali. Terus International Energy Agency (IEA) ya mengatakan bahwasannya proyeksi kapasitas EBT global meningkat 60% di 2024, dan itu memang benar sekali. Sudah meningkat ya, terutama kita punya di ini kan global, tapi di Indonesia kita juga udah meningkat banget sih sebenarnya sih. Gue lupa berapa persen, tapi memang udah naik sih. Dominasi pasar energi global akan didorong oleh EBT, solar, and wind power jadi backbone utama. Beberapa negara memang sudah menerapkan sistem ini. Gue lupa negara mana ya, Swiss atau mana ya, itu udah menerapkan sistem Cina itu udah pakai solar panel loh. Ya, solar panel mereka udah pakai itu. Gila. Cina itu salah satu negara yang paling advance ya sekarang ya. Gue rasa advance banget cuy. Terus lanjut lagi, tren kendaraan listrik EV dan elektrifikasi meningkatkan kebutuhan EBT sebagai sumber listrik bersih. Ini bener sih sebenarnya sih.
Gue jujur, gue pernah sekali naik motor listrik. Gue sering sih, yang Grab sekarang, Grab ataupun Gojek lah kita naik. Gue kalau naik motor listrik gitu ya, kayak enak banget loh, kayak soft, gak ada suaranya, terus bersih banget sih, enak banget sih, gak ada bau asap gitu loh, kayak which is gue sangat mendukung banget sih masalah ini sih, soal case ini gitu loh. Terus kita ngomong, ini Indonesia ya, ini kita ngomong di Indonesia proyeksi seperti apa. Indonesia targetnya 23% bauran EBT nasional di 2025. Sekarang ini baru 13,5%. Jadi kita dikit lagi nih. Kita baru awal tahun, sudah 13,5%. Berarti kemungkinan besar akhir tahun, apakah kita bisa mencapai ekspektasi 23% di 2025? Kemungkinan besar bisa melebihi kalau memang ya, karena gue lihat ya, pace-nya ini, pemerintah mendukung banget soal masalah EBT ini. Gue merasa sih bakal melewati ekspektasi itu sih. Jadi menarik sekali, kita bakal tunggu. Potensi EBT Indonesia, panas bumi geothermal. Oke, 29 GW, baru terpakai 8%. Berarti itu masih banyak banget cuy. 29 GW, berarti itu masih, wow, baru 8%, berarti mau berapa banyak lagi nih. Surya dan angin, ribuan GW, belum dimanfaatkan optimal. Jadi kita tuh, makanya gue bilang kita tuh sumber daya alamnya tuh ngeri banget guys. Ya, makanya gue bilang kalau pemerintah memang menggenjot EBT ini wajar saja. Kita memang harusnya mengarah ke sana sekarang gitu loh. Makanya banyak perusahaan udah berbondong-bondong EBT. Termasuk salah satunya perusahaan yang gue beli lah sahamnya. By the way, ingat ini contoh case doang ya. Makanya gue tuh kadang kalau mau kasih contoh case juga gue serem-serem nih, nanti dikira gue pom-pom atau apalah. Enggak ya guys ya, ingat di sini kita belajar bareng ya. Nah, terus stabilitas bisnis EBT dan green investment. Oke, nah ini kita ngomong lagi nih. Untuk peluang investasinya dulu nih. Pemerintah mendorong skema PPA, Power Purchase Agreement. Oke, EBT. Itu satu. Skema green bond dan green sukuk terbuka lebar. Ya, itu benar. Ketiga, infrastruktur EV dan baterai mendongkrak kebutuhan EV. Jadi memang semua sudah ditata rapi oleh pemerintah kita. So, untuk EBT ini memang bakal jadi primadona sendiri sih untuk menarik mata investor asing lebih tepatnya. Ya. Nah, terus kita ngomong lagi stabilitas bisnis EBT dan green investment tadi ya. EBT lebih stabil dalam jangka panjang karena sumbernya gratis dan sustainable. Yes. Mata air itu kan gratis ya. Dari gunung ya, bisa jadi dari hutan ya. Terus apa lagi? Angin. Itu semua tentang alam dan gratis. Alam kita itu luas banget guys, oke? Terus apa lagi? And you name it, matahari, alam, gratis. Jadi ini memang kita ngomong ya, bahwasannya ini, makanya kayak tadi kita ngomong di awal, bebannya bakal murah. Kenapa? Karena kita nggak usah bayar, sinar matahari kita nggak usah bayar kan, air kita nggak usah bayar kan, angin kita nggak usah bayar kan, panas bumi kita nggak usah bayar kan gitu loh. Jadi, which is perusahaan-perusahaan ini bakal wow banget sih sebenarnya sih. Memang gue kemarin di live ada bahas ini, banyak nanyakin. Makanya gue kenapa bahas ini secara detail di sini sampai akarnya gitu loh. Dan kalau menurut gue pribadi, saham-saham EBT memang rata-rata PBV di atas 1. Cuma memang di atas 1 pun, tapi ada beberapa yang menurut gue oke, murah gitu loh. Nanti kita bakal bahas di akhir ya. Karena gue mau kalian tuh tahu dulu nih, awalnya gimana biar kalian punya knowledge-nya gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Capex besar di awal, tapi OPEX rendah dan minim resiko geopolitik. Benar, karena everything is free, man. Lu mau masalah geopolitik apa lagi, itu nggak mempan cuy gitu loh. Kecuali kayak batu bara kan lu mesti kerok, ya, terus mesti shipping, terus itu kan butuh dana itu. Makanya kenapa geopolitik kayak perang, itu mempengaruhi banget harga batu bara. Kayak kemarin Rusia dan Ukraina itu kan. Which is, that's it, man, gitu loh. Makanya itu make sense saja. Terus lanjut lagi, akses pendanaan hijau lebih mudah dan murah ya. Regulasi global mendukung agresif ke EBT. Oke, itu benar sekali. Katalis kuat, carbon tax dan carbon trading. Investor ESG global hanya masuk sektor hijau. Banyaknya sih seperti itu sih memang sih. Kebutuhan perusahaan global untuk carbon offset. Jadi benar-benar kita punya katalis sudah mulai menuju ke sana sih guys. Dan secara terperinci juga kalau menurut gua ya, investor ESG, balik lagi namanya juga ESG ya, yang mau ramah lingkungan, sosial ya, yang benar-benar clean lah kita ngomong ya. Secara GCG juga anti korupsi dan anti permasalahan hukum juga ya. Jadi investor asing kita ini, makanya gue bilang, ini Indonesia kita masih berkembang.
semakin banyak perusahaan di bidang EBT dan ESG itu semakin bagus, karena ini bakal meningkatkan devisa kita sih sebenarnya sih. Ya, jadi itu poin pentingnya. Nah, jadi kalau kita ngomong kesimpulannya adalah EBT dan Green Investment adalah bisnis masa depan yang memberi kestabilan akses global dan demand yang terus naik. Bener. Saham EBT dan Green Investment yang under value, ya, ini memang ada beberapa yang bisa berpotensi. Gue bakal sebut listnya. Teman-teman kalau memang mungkin ada gambaran, ya, teman-teman itu coba nanti analisa kembali nih, ya, analisa sendiri yang mana paling oke dan cocok dengan resiko teman-teman, ya. Ingat, kalian harus belajar untuk cek, oke? Nah, ini kita ya. Yang pertama ini kalau saham-saham EBT dulu nih kita ngomongnya. Nanti kita baru masuk under value yang mana. Listnya apa aja? Brand udah pasti. Brand itu saham panas bumi itu ya. Geothermal lebih tepatnya. Yang kedua itu adalah PGGO. Nah, PGGO ini memang kemarin teman-teman ada nanyakin soal di live ya. Memang gue bilang itu dia secara valuasi agak mahal, 1,2 kali PBV. Tapi kalau memang untuk lihat rata-rata industri ini, sepertinya dia cukup makan deh untuk valuasinya. Kalau gue pribadi gue lebih ke pegas ya, gas natural ya, gas alam. Kalau gue pribadi, oke. Cuman ntar gue mesti analisa sekali lagi ya untuk double check. Karena gue ada satu saham yang memang mau gue ambil. Terus ESA itu adalah LPG guys, ya, LPG dan amonia hijau. Jadi dia itu sebenarnya LPG ini kan boleh dibilang ESG juga sih jatuhnya sih, karena dia itu kan nggak bisa menciptakan emisi karbon yang sampai gimana juga gitu loh. Makanya gue bilang ESA ini juga dulu dia sampai bisa rally kan gara-gara masalah apa baterai lah, terus green energy dan sebagainya kan. Pertanyaan apakah dia bisa rally lagi bang? Kalau kita evaluasi sekarang yang PBV 1,4 kali kalau salah, 1,4 atau satuan ke atas lah yang pasti. Ya kok kinerja bisa membaik sih, bisa-bisa aja ya gitu loh. Terus Indi. Nah, Indi memang udah ke sana. Indi memang udah mulai ke EV gitu loh. Ada motor listriknya juga kan gitu loh. Motor listrik juga udah ada gitu. Nah, terus kita ngomong lagi Toba. Nah, Toba mah nggak usah bilang lagi lah. Toba itu memang dia tuh udah full force di energi baru lah kita ngomong. Udah full force banget lah kita ngomong. JSKY. Nah, JSKY ini menarik sih sebenarnya sih. Gue tuh pernah sesekali itu gue coba cek. JSKY ya. JSKY itu sebenarnya memang dia angin deh, tenaga angin itu. Oke, dia tuh memang lebih kok angin. Solar panel. Iya, solar panel. Matahari berarti. JSKY ini salah satu perusahaan yang pas awal dia IPO ya. Wow, ini keren banget gue menurut gue gitu loh. Sekarang dia kena suspend. Sangat amat disayangkan sih sebenarnya sih. Balik lagi ESG gitu. Oke, tata kelola juga sih guys. Ya makanya kenapa kalian harus hati-hati kalau cari saham perusahaan, cari yang bagus-bagus guys ya. Karena ingat seperti yang gue selalu ajarkan ke teman-teman, selalu takut sebelum membeli saham, bertenang-tenang dan bersantai-santai ketika setelah membeli. Oke, jadi jangan kebalik ya. Terus kita ngomong Arko. Nah, Arko ini juga banyak nanyakin gua sih. Arko tuh gimana? Arko tuh sebenarnya bagus. Gua tuh suka. Cuma valuasi mahal banget. PBV 5,5an kali ya. Which is kalau gua udah ada standar gua sendiri. Kalau saham-saham memang dia tuh udah mulai mature dan menuju ke mature arahnya, gua tuh bisa mentokin 5 kali aja PBV-nya. Kenapa? Karena dia punya PE bakal turun sih gitu loh. Which is gua ikutin yang bukunya Benjamin Graham itu adalah PE ditambah sama BV itu berarti nggak boleh lewat 22,5 kali ya gitu loh. Jadi gue ikutin itu sih. Nah, per kalikan PBV gitu lah. Oke, nggak lihat dari 22,5 kali gitu. Ya jadi ya gue ikutin itu sih. Tambah atau kali? Tambah sorry, tambah itu. Lanjut dulu. Dia kalau Arko itu air sih ya. Nah, terus ada namanya OASA, pembangkit listrik tenaga surya pengelolaan limbah. Ini kayak Toba sama sih sebenarnya sih. Kalau gue sih ambilnya Toba karena secara valuasi. Tapi OASA kemarin juga ada yang kasih tahu gue di live juga sih masalah OASA ini sih. Gue udah ngecek juga OASA. Bentar ya, OASA hari ini 135. Iya, kok dia mau bilang untuk saham limbah guys ya. Masih enakan Toba sih. Toba tuh valuasi masih lebih murah sih. Ya kayak dari semua ini paling murah cuma Indi dan Toba deh gue bilang sih. Ada lagi ENRG ya. ENRG itu juga dia udah diversifikasi ke geothermal sih, energi. Sorry. ENRG ini kan undernya grup Bakri ya, energi Mega Persada. Terus Wika tuh sebenarnya dia tuh
infrastruktur sih guys sebenarnya. Infrastruktur BT juga sebenarnya. Cuman kan sekarang lagi bermasalah nih. Jadi karena dia punya BUMN juga, makanya kenapa gue bilang dari awal, proyek-proyek terbesar dari negara itu adalah di Wika sebenarnya sih, untuk infrastruktur ya guys ya. Karena pemerintahan itu juga banyak melibatkan Wika di kayak proyek-proyek strategis hijau gitu loh. Jadi ya sangat amat disayangkan nih sih, ini suspend terus lagi bermasalah ya. Kita nantikan dulu aja deh kalau untuk Wika, kalau gua rasa ya. Kalau sampai bangkrut tutup harusnya enggak deh, karena dia krusial banget. Karena ini mungkin lagi penyelesaian masalah ya. Jadi dari saham-saham yang gua list ini sebenarnya ya, gua tuh cuma fokus hanya 2 sih, Toba sama Indi doang sih gitu loh. Nah, cuma teman-teman nanti coba cek lagi sekali lagi mana yang menurut teman-teman paling bagus ya. Nanti coba komen di kolom komentar, teman-teman menurut teman-teman yang bagus yang mana sih gitu. Teman-teman invest yang mana sih? Ya coba teman-teman tulis aja, oke? Ingat sekali lagi, ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham. Untung rugi kalian tanggung sendiri ya. Selalu disclaimer on, dan ini sifatnya edukasi, sharing, oke? Everything is for community, oke? Semua untuk komunitas ya. Oke, jadi kalau kita ngomong kalau non EBT nih, ESG apa sih yang bagus ya? GCG yang selalu menerapkan sistem ESG apa? Unilever, SMGR, KLBF, BBCA, BBRI, 4 perbankan gede itulah. Oke, jadi itu bisa gua kasih tau kalian ya secara detailnya soal masalah EBT dan ESG ini, proyeksi ke depannya gimana ya. Jadi kalau teman-teman masih pegang batu bara, gue sekarang malah pantau batu bara sih sebenarnya. Batu bara sama ESG lah, boleh lah koleksi dalam portfolio. Kayak lebih seksi juga ya. Gue cuma gak tahu sih ya. Menarik sih kalau gue lagi punya duit ya. Sekarang duit gue udah habis all in semua, lamsam semua gue. Ya jadi teman-teman ya, nanti komen aja lah ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi di live lah ya.